Siap-siap ya, kabar mengejutkan untuk para KPM BPNT non-PKH di bulan Februari akan segera terisi saldo berupa uang. Uangnya ini bervariatif dari Rp225.000, bahkan ada yang Rp500.000, bahkan sampai jutaan rupiah. Nah, namun KPM BPNT non-PKH ini yang lolos validasi atau kategori berikut ini. Simak terus video ini dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan dan usahanya, dan diperlancar rezekinya. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kabar gembira. Siap-siap untuk para KPM BPNT non-PKH yang sudah mempunyai kartu KKS dengan kategori yang lolos sebagai berikut ini yang nanti akan saya jelaskan. Akan terisi saldo berupa uang dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan ada yang saldonya terisi Rp500.000. Nah, siapa saja KPM BPNT non-PKH tersebut? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, silahkan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan informasinya bahwa pada bulan Februari ini siap-siap untuk para KPM BPNT non-PKH khususnya yang nanti lolos, yang memenuhi syarat, yang nanti akan saya jelaskan bahwa nanti di bulan Februari ini akan segera mendapatkan saldo. Jadi nanti akan ada saldo yang masuk secara otomatis dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Nah, siapa saja para KPM BPNT non-PKH? Nah, jadi bagi sahabat YouTube jangan cuma menonton judulnya saja ya. Jadi silahkan disimak video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Biasanya banyak yang cuma melihat atau menonton sepintas judulnya kemudian komentar. Nah, ini jangan sampai terjadi karena biasanya akan terjadi kegagalpahaman. Jadi simak terus video ini sampai akhir ya, sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi ini. Oke sahabat YouTube, jadi sekitar tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, Kementerian Sosial telah mengeluarkan data yang siap untuk divalidasi bagi calon KPM PKH. Nah, ini se-Indonesia ada sekitar 1,9 juta calon KPM PKH yang harus divalidasi oleh para pendamping PKH. Dari data 1,9 juta keluarga penerima manfaat calon PKH tersebut, itu datanya diambil dari data DTKS, baik itu dari KPM BPNT maupun non-BPNT. Artinya di sini dari 1,9 juta tersebut itu adalah mereka yang berpeluang mendapatkan PKH di tahun ini. Nah, yang jelas datanya berasal dari dua sumber, dari BPNT, KPM BPNT non-PKH yang sudah punya kartu KKS yang biasanya dapat sembakonya setiap 1 bulan sekali, dan yang satu adalah dari DTKS yang belum menjadi KPM BPNT. Nah, apabila dari 1,9 juta tersebut orangnya atau keluarganya itu diambil dari KPM BPNT non-PKH yang dipastikan yang sudah mempunyai kartu KKS. Nah, apabila Anda termasuk keluarga atau KPM BPNT non-PKH yang sebelumnya di tahun 2020 kemarin biasanya hanya mendapatkan bantuan sembako atau BPNT setiap bulannya, ketika Anda kemarin merasa dikasih surat undangan atau mungkin didatangi oleh petugas pendamping PKH
untuk dilakukan validasi atau dicek keluarganya, dicek apakah dalam keluarga tersebut tingkat perekonomiannya itu masih memenuhi syarat. Syaratnya yang pasti yang masih kurang mampu atau miskin atau rentan miskin. Dan dicek juga apakah ada syarat-syarat yang menjadi aturan PKH, yakni memiliki komponen, di mana komponennya itu ada pendidikan, ada kesehatan, dan ada kesejahteraan sosial. Nah, komponen pendidikan ini meliputi apakah dalam keluarga calon KPM BPNT non-PKH tersebut yang sudah punya kartu, yang datanya sudah ada, sudah dipegang oleh pendamping PKH untuk dilakukan validasi sebagai calon KPM PKH. Maka dalam keluarga tersebut ada anak usia dini umur 0-6 tahun, atau mungkin pengurus yang mempunyai kartu KKS tersebut yang namanya tertera di kartu KKS tersebut apakah dalam keadaan hamil atau mungkin menyusui, atau punya anak usia dini 0-6 tahun, atau mungkin ada komponen pendidikan yakni mempunyai anak usia SD, SMP, dan SMA, yang jelasnya yang masih sekolah ya. Dan kemudian dicek juga apakah dalam keluarga tersebut ada lansia yang diurus dalam keluarganya minimal 70 tahun. Misal punya orang tua yang usianya sudah 70 tahun ke atas, atau dicek lagi apakah dalam keluarga tersebut ada disabilitas berat. Nah, jadi apabila ada salah satu komponen yang ada dalam keluarga tersebut dan keluarga tersebut masih masuk kategori miskin atau rentan miskin, nah ini berpeluang besar untuk nanti diloloskan, divalidasi dulu oleh pendamping PKH-nya, kemudian hasil validasinya dikirim ke Kementerian Sosial lagi ke pusat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Kementerian Sosial nanti melalui Dirjen Perlindungan Sosial Keluarga, Jaminan Sosial Keluarga itu nanti akan mencocokkan datanya di sana apakah mempunyai komponen di data kepesertaan ya, di subdit kepesertaan nanti dicek lagi, dan setiap 6-7 hari yang sudah berhasil divalidasi oleh para pendamping PKH bagi calon KPM PKH tersebut itu nanti dicek dulu di Ombudsman datanya kalau sudah sesuai, dan kartu KKS-nya BPNT-nya yang biasanya non-PKH itu sudah sesuai nomornya, nanti otomatis insya Allah di Februari ini akan segera ditransfer saldo uang bantuannya PKH ketika sudah ditetapkan menjadi KPM PKH. Nah, seperti itu ya. Jadi data yang 1,9 juta itu merupakan calon KPM PKH yang didapatkan dari DDTKS, baik dari KPM BPNT non-PKH maupun dari non-BPNT, yang jelas yang masih masuk dalam DTKS. Nah, ini 1,9 juta ini bukan masyarakat yang baru mendaftar ya, namun ini memang untuk memenuhi kuota dari 10 juta KPM PKH, yang sebagian besar KPM PKH tersebut ada yang sudah exiting atau sudah graduasi dari kepesertaan PKH dan diganti, ada calon sekitar 1,9 juta KPM PKH yang menjadi calon peserta PKH yang akan divalidasi ini. Nah, validasi ini sampai saat ini masih berjalan, yakni sekitar tanggal 9 Januari yang lalu kami menerima data calon KPM PKH yang harus divalidasi hingga bulan depan tanggal 5 Februari. Nah, seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi kemudian uangnya yang diterima oleh para KPM BPNT non-PKH yang sudah divalidasi, yang sudah lolos menjadi PKH nanti, itu bervariatif. Yang jelas yang punya anak pendidikan SD itu kan 225 per tahap. Kemudian ini yang jelas besok ini berarti Februari ini masih masuk tahap 1. Nah, ini. Jadi SD 225, SMP 375, SMA 500.000 per tahap, kemudian anak usia dini 750.000, kemudian ibu hamil sama Rp750.000 per tahap, lansia Rp600.000 per tahap, dan disabilitas berat Rp600.000 per tahap. Namun dalam satu komponen keluarga tersebut itu maksimal 4 komponen yang masuk hitungan PKH, dan untuk komponen pendidikan yang dihitung maksimal hanya 1 dalam setiap jenjang
pendidikan. Nah, seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi jangan gagal paham dulu. Ini adalah calon KPM PKH dari KPM BPNT non PKH yang sudah lolos validasi yang saya maksud, yang mendapatkan atau ditransfer saldo uang ke kartu KKS-nya di bulan Februari besok ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.